Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Umar 411. Perjumpaan kita kali ini, kita renungi kandungan sejarah dari Perang Tabuk. Biar tidaknya mengkolongkan waktu, yuk kita start pada poin intinya. Ekspedisi Tabuk, Ghazwatul Tabuk, juga dikenal sebagai kampanye kesulitan. Ghazwatul Nusra adalah kampanye militer yang diprakarsai oleh Nabi Islam Muhammad pada bulan Oktober 630 Masehi, Rajab awal Hijriah, tahun ke-9. Sebagai tanggapan atas laporan potensi invasi Bizantium ke Arabia Utara, dia memimpin pasukan sebanyak 30.000 ke utara menuju Tabuk, dekat Teluk Aqaba, di barat laut Arabia saat ini. Meskipun tidak ada pertempuran langsung yang terjadi, kampanye tersebut penting untuk menegaskan kehadiran Muslim di wilayah tersebut dan mengamankan aliansi strategis. Latar belakang terjadinya Perang Tabuk setelah kemenangan umat Islam di pertempuran Hunain. Setelah penaklukan Mekah, lanskap politik Arabia bergeser ke arah munculnya negara Islam pertama. Nabi Muhammad SAW menerima laporan bahwa Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius sedang memobilisasi pasukan di Syam, didukung oleh suku-suku Arab Kristen yang menjadi klien mereka, seperti Ghassania. Para sejarawan berbeda pendapat mengenai keakuratan laporan-laporan ini. Menurut At-Tabari, Heraklius diyakini telah menempatkan pasukan besar di Balka di Suriah Selatan. Namun, beberapa cendekiawan modern berpendapat bahwa informasi ini mungkin dibesar-besarkan atau bahkan tidak berdasar. Mobilisasi dan pawai. Sebagai tanggapan, Nabi Muhammad SAW menyerukan mobilisasi. Kampanye ini dilakukan di tengah cuaca panas dan kemarau yang ekstrem, menguji tekad umat Muslim. Al-Quran menyebut ekspedisi ini sebagai kampanye kesulitan. Quran Surat ke-9 ayat ke-117 yang mencatat kesulitan yang dihadapi dan keengganan awal beberapa sahabat. Tentara tersebut terdiri dari sekitar 30.000 orang, termasuk 10.000 pasukan berkuda, pasukan terbesar yang pernah dibentuk oleh kaum Muslim. Para sahabat kaya seperti Utsman memberikan dukungan finansial dan material yang substansial. Ibnu Hisham mencatat bahwa Utsman memperlengkapi sepertiga pasukan dan menyumbangkan 1.000 dinar emas. Tentara tersebut bergerak ke utara sejauh 700 km menuju Tabuk, dekat Teluk Aqaba, dekat perbatasan modern Arab Saudi dan Yordania, pada bulan Oktober 630 Rajab awal Hijriah ke-9. Itu adalah ekspedisi militer terbesar. Dan terakhirnya, Ali bin Abi Thalib yang berpartisipasi dalam beberapa ekspedisi Nabi Muhammad SAW lainnya. Tidak berpartisipasi dalam ekspedisi Tabuk Nabi Muhammad SAW atas instruksi Nabi Muhammad, karena ia memegang komando di Madinah, di Tabuk. Setelah tiba, Nabi Muhammad SAW menghabiskan 20 hari di Tabuk, mengintai daerah tersebut, membuat aliansi dengan suku-suku Kristen dan Arab setempat, termasuk penguasa Ailah kata lainnya Okaba, Moder, Jarba, dan Adru, yang setuju untuk membayar jizyah sebagai imbalan atas perlindungan. Tanpa tanda tentara Bizantium, ia memutuskan untuk kembali ke Madinah. Tidak ada bukti bahwa tentara Bizantium dikerahkan di wilayah tersebut pada saat itu, yang menyebabkan beberapa sarjana menyimpulkan bahwa ancaman itu salah persepsi, atau bahwa Bizantium mundur setelah mengetahui kemajuan Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak menghadapi tentara Bizantium di Tabuk, menurut Oxford Encyclopedia of the Islamic World, unjuk kekuatan ini menunjukkan niatnya untuk menantang Bizantium untuk menguasai bagian utara rute kafilah dari Mekah ke Suriah, kembali ke Madinah. Ekspedisi tersebut berakhir tanpa pertempuran, tetapi memiliki konsekuensi yang bertahan lama. Sekembalinya ke Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut oleh mereka yang masih tertinggal. Ekspedisi tersebut memperkuat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan mencegah keterlibatan Bizantium di masa mendatang di Arabia. Lebih lanjut, hal ini mengungkap kemunafikan beberapa individu yang menolak berpartisipasi. Al-Quran mengecam mereka dalam beberapa ayat, khususnya dalam surat At-Taubah, di mana mereka disebut sebagai orang-orang munafik, munafikun. Al-Quran, surat ke-9,
ayat ke-81 sampai 96. Hikmah Perang Tabuk antara lain memperkuat posisi politik dan militer Islam di Jazirah Arab, menguji dan meningkatkan keimanan serta ketaatan umat Muslim terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, serta mencontohkan pentingnya kerjasama dan solidaritas di tengah kesulitan. Perang ini juga mengajarkan tentang konsekuensi dari kemunafikan dan pentingnya kejujuran, seperti yang terlihat pada kisah Ka'ab bin Malik. Apa yang dapat dipelajari dari peristiwa Perang Tabuk? Perang Tabuk menunjukkan bahwa persiapan dan kesiapan sangat penting untuk menghadapi ancaman yang mungkin terhadap umat Islam. Untuk melindungi masyarakat dari ancaman potensial, Rasulullah SAW dan para sahabatnya meningkatkan kekuatan militer dan memastikan perlengkapan yang memadai. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq meliputi sifat jujur sehingga mendapat gelar As-Siddiq. Ikhlas terlihat dari tindakannya membebaskan budak dan berjuang karena Allah. Kedermawanan beliau teruji dari menyerahkan seluruh harta untuk perjuangan Islam. Sederhana hidup tanpa kemewahan dan menyedekahkan hartanya. Serta tegas, namun lembut, menegakkan syariat dengan tegas, tetapi pemaaf terhadap sesama. Perang Tabuk memiliki beberapa pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik. Antara lain, disyariatkannya jihad dengan harta. Jihad dengan harta selalu bergandengan dengan jihad dengan jiwa, sikap cepat, dan tanggap. Para sahabat Nabi menunjukkan kepedulian mereka dalam menyumbangkan harta untuk jihad di jalan Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Perang Tabuk menunjukkan keutamaan Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan dalam bersedekah dan berjuang di jalan Allah. Memperlakukan seseorang sesuai dengan kemaslahatan. Rasulullah SAW memperlakukan setiap orang sesuai dengan kesabaran, keimanan, dan kesanggupannya. Bersegera melakukan amal syalih. Orang mukmin harus bersegera melakukan amal soleh tanpa mempedulikan komentar orang, mewaspadai olokan dan ejekan. Orang-orang munafik selalu memperolok-olok orang-orang beriman, sehingga perlu diwaspadai. Mengambil pelajaran dari sejarah. Perang Tabuk menunjukkan pentingnya mengambil pelajaran dari sejarah dan pengalaman orang lain. Keutamaan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib dengan membandingkannya dengan Harun dalam mendampingi Nabi Musa. Perang Tabuk menunjukkan kekuatan militer kaum muslimin dan membuat musuh gentar tanpa harus berperang. Pemimpin yang bijak. Rasulullah SAW menunjukkan kepemimpinan yang bijak dalam menghadapi situasi sulit dan membuat keputusan yang tepat. Itulah sekilas sejarah yang berkaitan dengan Perang Tabuk. Semoga ada manfaatnya. Juga bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalam sejarah tersebut. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.